Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat, rekan dan rekanita, para peserta atau partisipan Zoom meeting program Ngopeni Pikiran Ati atau Ngopi yang diselenggarakan oleh keluarga besar Jamiyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Sokaraja. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bergabung kembali dalam program ngaji fikih sehari-hari pada malam hari ini. Kita masuk ke episode yang ke-17, melanjutkan episode ngopi sebelumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, rekan dan rekanita, langsung saja acara ngaji fikih sehari-hari. Kita melanjutkan kajian fikih sebelumnya yang beberapa bulan yang lalu. Kali ini baru kita mulai lagi, masih dalam kajian kitab At-Tadhib yang akan dikaji oleh beliau Ki Haji Irhamni, adalah Ketua MWCNU Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Langsung saja, monggo kepada Ki Haji Irhamni atau yang kita akrab sapa dari Gus Irham, kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladziina nalu sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, al hadis au kama qala. Para mustami'in mustami'at, semua jamaah yang hadir lewat Zoom ini yang kami rahmati, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukrunillah, pada malam hari ini tepat tanggal 2 Muharram 1443 Hijriah, bersama-sama lagi kita ngaji bareng. Hanya saja kali ini kita ngaji via Zoom dikarenakan kondisi masih masa-masa pandemi COVID. Kita berharap semoga pandemi COVID ini segera pulih sehingga kita bisa beraktivitas termasuk ngaji dengan langsung tatap muka maupun sekaligus tatap muka dan daring. Para mustami'in mustami'at yang kami hormati, kita melanjutkan kajian kitab At-Tadhib yang mana pada saat bulan Ramadan yang lalu kitab At-Tadhib ini kita kaji bareng. Kalau tidak salah melihat dokumen yang ada itu sampai pada halaman 69, yakni kita membahas tentang sholatul jamaah. Jadi nanti
kami akan sedikit mengkaji, kemudian nanti kita ada tanya jawab, kemudian tanya jawab ini yang langsung, terus nanti kalau ada yang lewat WA maupun ada chat, nanti kita jawab setelah yang langsung. Kita nanti membahas sholat jamaah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan sholat jamaah ini. Di antaranya adalah nanti bagaimana kita menjelaskan tentang ada beberapa hal yang diantaranya masih menjadi permasalahan di kalangan kita maupun di kalangan Nahdlatul Ulama. Salah satu contoh adalah perempuan ini apakah jamaahnya di rumah atau nanti jamaahnya di masjid, dan nanti akan kita kupas bareng-bareng biar tidak terjadi salah paham atau pemahaman yang salah. Oleh karenanya marilah kita mulai terlebih dahulu, kita mulai hadroh dengan para mu'alif, para masyayikh, para guru-guru kita, supaya ilmu yang kita dapat ini intisab, nyambung kepada para masyayikh, sehingga ilmu tidak hanya kita ucap di lisan, akan tapi kita memohon kepada Allah supaya ilmu ini nanti bisa kita aplikasikan, kita laksanakan, sehingga bisa menjadikan ilmu yang manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan mu'alifatul kitab at-tadhib yakni Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bagho wa jami'i ulama inal kiram wa masyayikhinal kiram wa asatidzanil kiram lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala faslun wa sholatul jama'ati sunnatun muakkadatun wa 'alal ma'mumi ayyan wiya al-i'timam dunal imam. Faslun utawi iki iku fasol wa sholatul jama'ati utawi sholat jamaah iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake. Wa 'alal ma'mumi lan iku wajib ing atase makmum ayan wiya utawi yen to niat sapa makmum al-i'timama ing dadi makmum dunal imami dudu imam. Yang pertama lirijali wan nisa. Jadi pasal ini kita membahas tentang hukum daripada sholat jamaah. Sholat jamaah itu hukumnya adalah sunat muakkad. Untuk siapa sunat muakkad ini? Lirijal wan nisa, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Dasarnya apa? 5 rawahu al-Bukhari, karena ada hadis dari Imam Bukhari yang mengatakan bahwasanya sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah itu melebihi dari sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Kata-kata al-faddu di situ yakni al-munfarid, sholat sendirian. Jadi teks hadisnya secara tekstual itu adalah sholatul jamaah tafdulu sholatul fadhi. Jadi sholat jamaah itu lebih utama daripada sholatul fadhi. Sholatul fadhi itu adalah sholat sendirian. Kemudian diterangkan lagi wal asoh annaha fardu kifayatun fi haqqi rijal al muqimin. Menurut pendapat ulama yang asoh, yang sahih, yang lebih sahih, itu hukumnya dirinci. Pertama adalah fardu kifayah. Jadi kalau di dalam ini ada sunat muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau nanti kita belajar perbandingan madhab, nanti ada lain.
Kalau menurut Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i seperti ini, Hanafi seperti ini, kemudian Maliki seperti ini, kemudian Hambali seperti ini. Ini ada beberapa perbedaan tentang hukum, tentang hukumnya. Tetapi secara garis besarnya dari keempat madhab ini minimal yang mengatakan adalah sunat muakkad. Nih, sunnah muakkad itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dikukuhkan, sangat-sangat disunnahkan untuk melakukan sholat jamaah ini. Kemudian hadis riwayat dari Ibnu Hibban menyatakan bahwasanya ma min salasatin fi qaryatin au badwin la tuqamu fihim al jamaah wa fi riwayatin as-sholatu illa stahwada alaihimus syaiton. Artinya apa? Jikalau di suatu qaryah, qaryah itu adalah desa, au badwin atau kampung, tapi kampungnya itu yang pegunungan alas, la tuqamu fihim al jamaah, di situ kok ada orang 3 dari penduduk tersebut tidak didirikan jamaah, dalam arti jamaah sholat fardu, illa stahwada alaihimus syaiton. Dalam artian ketiga warga itu tidaklah kalah, tidaklah apa istilahnya utama kecuali dikalahkan dengan syaiton. Dalam artian orang 3 ini kalah dengan gangguan daripada syaiton. Karena sudah ada lebih dari sudah ada 3 orang atau lebih. Nah ini oleh karenanya kesimpulan daripada hukum daripada jamaah ini adalah sunnah muakkad. Wa alal makmum ayyan wiyali itimam dunal imam. Sedangkan untuk makmum itu hukumnya supaya niat untuk menjadi makmum, bukan imam. Maksudnya apa? Kalau makmum itu nanti hukumnya ada kata-kata makmuman. Sedangkan untuk imam itu hanya supaya ada kata-kata imaman biar mendapatkan fadilah daripada jamaah. Nanti akan kita rinci, akan kita bahas nih satu persatunya. Kesimpulannya, ketika ada imam, dia niatnya hanya usolli fardul maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala Allahu Akbar, tanpa ada kata-kata imaman, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Sedangkan untuk makmum bagaimana? Kalau makmum usolli fardul maghribi salasa rakaatin, karena dia makmum harus ada kata-kata makmuman. Kenapa? Karena makmum itu mengikuti dengan imam baik dari ucapan, gerakan. Sehingga makmum ketika tidak niat menjadi makmuman, kemudian dia sholatnya itu membersamai imam, sedangkan nanti terjadi perselisihan antara jarak gerakan imam dan makmum yang terlalu panjang, maka ini nanti bisa menjadikan ketidakabsahan sholat. Atau makmum yang masbuk, contoh ini, ada makmum masbuk sholat maghrib, nyampainya ke masjid itu sudah rakaat kedua. Dia ikut pada imam tapi tidak niat makmum. Padahal aturannya seorang makmum itu seorang yang sholat maghrib itu pertama kan tidak ada tasahud awal. Sedangkan dia mengikuti imam di rakaat pertamanya makmum yang tertinggal, karena mengikuti imam yang statusnya sudah sholat ke rakaat kedua, otomatis imam itu tasahud awal, si makmum mengikuti. Nah, mengikuti tapi dia niatnya bukan ada makmumannya. Nah, ini berarti apa? Ada perselisihan sholat. Yang demikian ini bisa menjadikan sholatnya itu nanti batal. Nah, oleh karenanya bagi makmum itu supaya
niat menjadi makmuman, akan tetapi bagi imam itu tidak harus niat menjadi imaman, akan tetapi biar mendapatkan fadilahnya jamaah, maka ya ada kata-kata imaman. Di sini terangkan liyasiha iktidauhu wa yakunu lahu sawabul jamaah amalan bi hadisin innamal a'malu binniyah. Kenapa kok makmum itu harus ada kata makmuman? Karena supaya liyasiha iktidauhu, supaya sah ikutnya makmum terhadap imam dan dia mendapatkan pahalanya jamaah. Ini selanjutnya waya juzu. Ini sebelum nanti kita lanjutkan di bab yang selanjutnya, perlu kita bahas biar nanti clear bahwasanya jamaah itu ada beberapa hukum. Jamaah itu. Kalau dari sisi keutamaan, jamaah itu yang utama adalah jama'atu sholatil jum'ah. Jamaahnya sholat Jum'ah. Ini di dalam kitab At-Taqriratus Syadidah. Di sana terangkan afdolul jamaah al-awwal jama'atu sholatil Jum'ah. Kemudian yang kedua, summa jama'atu subhi. Jamaah sholat subuh. Summa jama'atul isya. Kemudian jamaah sholat isya. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang mengatakan man sholal isya jama'atan faka'an nama sholla nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya dengan jamaah, maka seolah-olah dia itu sholat setengah malam. Nah, man sholat subha, barang siapa yang sholat subuh jamaatan dengan jamaah, fakaan nama sholat lailatan kullah. Maka seolah-olah dia sholat satu malam penuh. Nah, ini yang membedakan. Maka urutan keutamaan setelah sholat Jum'ah, sholat subuh, kemudian sholat isya. Suma jama'atul asri, kemudian sholat jamaahnya sholat asar. Kenapa kok sholat asar? Karena sholat asar itu sholat yang dianggap berat setelah sholat subuh, sholat isya. Maka ada kata-kata wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bahkan asar ini menjadi qasam, menjadi sumpah di dalam Al-Quran. Jadi ketika ada waktu-waktu dibuat qasam, ini berarti ada sesuatu yang terkandung di dalam waktu itu. Contoh, walaili idza yaghsha, kemudian wadduha. Nah ini berarti apa? Waktu-waktu itu ada sesuatu rahasia yang disimpan. Wal asri, demi waktu asar, dan sebagainya. Summa jama'atul duhri, kemudian urutannya jamaah sholat duhur, summa jama'atul maghrib, kemudian jamaah maghrib. Nah ini urutan daripada sholat mana yang paling utama dilakukan secara jamaah. Kemudian hukmu sholatul jamaah tadi diterangkan adalah fardu kifayah. Nah, kemudian secara keseluruhan hukum sholat jamaah itu ini terlepas dari jamaah sholat fardu, tapi secara umum hukum daripada sholat jamaah itu dibagi menjadi 7 hukum. Yang pertama adalah fardu ain. Hukum daripada jamaah itu adalah fardu ain. Dalam artian apa? Kalau sholat itu tidak dilakukan secara jamaah, maka sholatnya tidak sah. Apa itu? Wadzalika fi sholatil jum'ah. Jadi sholat jum'ah itu hukumnya wajib jamaah. Maka keterangan yang saya sampaikan tadi di awal, makmum harus niat menjadi makmum, sedangkan imam itu tidak harus, hanya sunnah. Ini tidak berlaku di sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah, baik imam maupun makmum, itu wajib memposisikan dirinya sesuai dengan kapasitasnya. Berarti usolli fardul jum'ati rok'ataini makmuman, itu bagi makmum wajib. Atau imaman, ini bagi imam juga wajib. Ini perbedaannya. Karena apa? Hukum jamaah di dalam sholat Jum'ah itu hukumnya adalah fardu ain. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Jamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Untuk siapa fardu kifayah ini?
fil maktubat ala rijal al akhrol al mukimin alal mu'tamad indan Nawawi. Hukum daripada jamaah itu adalah fardu kifayah. Ini diperuntukkan satu untuk sholat maktubah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, atau secara urutan fadilah, berarti subuh, isya, asar, duhur, maghrib. Ini. Kemudian ala rijal untuk laki-laki. Berarti maktubat, syarat yang kedua adalah untuk laki-laki. Berarti mengecualikan ini perempuan. Kalau perempuan berarti tidak masuk kategori yang fardu kifayah. Al-akhror. Akhror ini apa? Sifatnya adalah merdeka. Berarti kalau ada budak bagaimana? Harus ada lisensi atau izin dari sayyidnya. Al-mukimin. Dia statusnya adalah mukim. Berarti kalau dia musafir, maka fardu kifayahnya ini akan hilang. Ini hukum yang kedua. Yang ketiga, hukum daripada sholat jamaah itu adalah mandubah. Mandubah itu adalah sunnah. Fin nawafil allati tusra'u fihal jamaah. Hukum daripada jamaah yang statusnya adalah mandubah ini untuk sholat apa? Fin nawafil allati tusra'u fihal jamaah. Yakni untuk sholat-sholat sunnah yang disyariatkan dilakukan dengan cara jamaah. Contoh kala idain seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, wal istisqa, sholat istisqa. Ini wa jama'atin nisa. Ini jamaahnya perempuan. Dalam arti bagaimana? Tadi kan diterangkan bahwasanya untuk yang fardu kifayah ini untuk laki-laki. Tetapi kalau nanti yang perempuan bagaimana? Silahkan. Contoh nih, bapak-bapaknya ikut sholat jamaah di masjid. Nah, sedangkan ibunya bagaimana? Kalau dia di rumah, dia tidak jamaah. Kalau dia di masjid, nanti kena hukum. Sebab nanti akan ada perbedaan. Kalau menurut Syafi'iyah, orang perempuan yang disunahkan sholat di masjid, utamanya di masjid itu adalah selain perempuan gadis, cantik, dihai'ah. Dihai'ah ini apa ya bahasane? Nak wong Banyumas isih nyenengi, isih nyahwati. Berarti kalau untuk perempuan yang kalau bahasa Banyumas, mohon maaf, karena saya lihat ini partisipannya enek wong Jawa Timur. Jadi ini kalau wong Banyumas kaki nini apa wong wadon sing wis ora nyahwati wis nenek-nenek. Ini baru nanti disunahkan di masjid. Selain itu di rumah. Lah, untuk di rumah bagaimana? Dia kan eman-eman di rumah tidak jamaah. Padahal jamaah itu adalah 27 derajat. Maka dia mengumpulkan khusus perempuan untuk jamaah. Itu hukumnya adalah mandubah. Kemudian yang keempat, hukum daripada sholat jamaah itu adalah mubahah. Mubahah itu diperbolehkan, silahkan. Silahkan. Fin nawafil allati la tusra'u fil jamaah. Untuk apa? Ini adalah untuk para sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk jamaah, kok dilakukan untuk jamaah, ini hukumnya adalah boleh. Contoh nih, di sekolahan-sekolahan untuk mentarbiyah, untuk mendidik anak-anak, ini supaya mengadakan duha berjamaah. Padahal secara masru'iyah, secara syariat, sholat duha itu tidak disunahkan untuk jamaah. Akan tetapi karena ada tujuan tertentu, ini anak-anak ini diajak untuk sholat duha jamaah. Bagaimana ini hukumnya? Mubah. Mubah itu bukan mubahnya orang Banyumas ya. Mubah dari sisi hukum. Yakni apa? Dilakukan ya boleh, tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Ini namanya mubah. Kalau mubah itu nanti hukumnya tergantung man azas manfaat.
azas manfaat. Contoh ini, tidur itu mubah, tapi tidur itu bisa menjadi hukum wajib, bisa menjadi hukum sunnah, itu tergantung nanti faedah daripada tidur itu. Contoh begini, ada orang ini terbiasa untuk diajak temannya ke bar, ke tempat-tempat maksiat. Nah, dia merekayasa supaya tidak diajak temannya untuk ke bar, ke tempat maksiat, maka apa? Dia tidur. Supaya nanti ketika ada yang nyamper, ada yang istilahnya ngampiri, bisa disampaikan, oh lagi tidur. Nah, tidur yang demikian ini dengan diniati supaya tidak melakukan maksiat, maka hukum tidurnya ini adalah menjadi sebuah kewajiban. Karena ketika dia tidak tidur, maka akan melakukan sebuah tindakan haram. Nah, ini namanya adalah mubah itu bisa berdampak atau bisa berefek ke yang wajib, tapi bisa nanti berdampak kepada yang haram. Nah, ini maksudnya apa? Orang makan, ini kalau makannya niat insun makan untuk nanti biar kuat ibadah, maka makannya ini nanti menjadi sesuatu yang wajib. Karena kalau dia tidak makan, tidak mampu untuk sholat dan sebagainya. Tapi makan itu kan hukum awalnya adalah mubah. Bisa jadi makan itu menjadi haram. Contoh, sudah kenyang, sudah penuh perutnya, ada makanan enak, dimakan. Nah, ketika dimakan, maka menjadi terlalu kenyang sehingga menjadi sakit perutnya, ini juga membahayakan. Maka menjadi hukum haram. Nah, maka ini. Nah, mubah ini untuk sholat duha, sholat rawatib, itu ketika dilakukan secara jamaah, boleh. Tahajud berjamaah, boleh. Apalagi? Sholat hajat berjamaah, boleh. Nah, bahkan kalau di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, di sana dibagi, kalau ada tujuan untuk baik, maka bisa menjadi sunnah. Contoh nih, ini anak-anak MTS, SMP, SMA, MA, kalau tidak diadakan program duha berjamaah, dia tidak mau duha, atau dia tidak terbiasa duha, maka melakukan duha dengan cara berjamaah, ini bisa kena hukum sunnah. Karena apa? Bisa mendidik anak-anak ini terbiasa melakukan sholat duha. Atau nanti melakukan, mari mengadakan tahajud jamaah. Nah, ini kalau niatnya adalah untuk tarbiyah, maka itu bisa menjadi sunnah. Akan tetapi sebaliknya, bisa jadi menjadi makruh, bahkan sampai ke haram, itu jikalau ada pemikiran atau suudon yang salah. Contoh nih, ada sebuah masjid yang sering mengadakan duha berjamaah. Kemudian orang di situ tidak dikasih pemahaman kalau duha itu hukumnya sunnah. Setelah itu suatu saat orang ini sholat sendirian mengajak jamaah. Loh kok jamaah Bu, duhanya? Iya, ini kan wajib jamaah. Nah, pemahaman yang demikian ini karena apa? Salah dalam penyampaian sehingga ada orang awam mengira memahami sholat duhanya itu menjadi harus dengan jamaah. Ini loh nanti yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima, hukum daripada jamaah itu khilaful aula. Khilaful aula itu kalau di Banyumas orailo. Orailo itu apa? Rapatut. Atau apalah bahasanya, nanti silahkan diterjemahkan. Di sini ada ahli bahasa, siapa itu? Mbak Jati Surya itu. Nanti bisa menerjemahkan orailo itu apa ya? Atau khilaful aula kalau bahasa Arabnya. Idza kanat sholatul imam ada wal makmum qadha. Ini maksudnya apa? Jika ada orang jamaah antara statusnya sholatnya imam dan makmum ini nggak matching. Imamnya sholatnya ada, makmumnya sholatnya qadha. Tapi jamaah, nah seperti ini adalah khilaful aula. Wa kadzalika al-aksu, atau sebaliknya,
imamnya itu sholatnya qadha, makmumnya itu ada. Nah, hal yang seperti ini adalah khilaful aula, ora ilok. Jadi kalau bisa jenis ora ilok ya kalau bisa jangan, itu ora ilok. Kemudian tapi tidak sampai ke tingkat haram. Tidak sampai ke tingkat haram, tapi hanya ora ilok atau ke tingkat makruh. Kemudian yang keenam, hukumnya adalah makruh. Idza kana al-imam fasikon au mubtadi'an. Nah, ini. Jadi ini kita jamaah itu juga melihat sopirnya siapa. Jadi kalau kita mau, nah itu sudah dijawab tuh Mbak Jatuh, bahasa Inggrisnya apa itu? Silahkan itu diterjemahkan sendiri itu. Ya, jadi begini, kalau hukumnya yang makruh itu adalah jamaah antara makmum berjamaah, ternyata imamnya itu adalah fasik. Fasik itu kalau di dalam kitab Taisirul Kholak, itu kitab adab yang kecil itu, yang dimaksud fasik itu adalah orang yang istiqomah atau kontinu melakukan dosa kecil, itu namanya fasik. Jadi mohon maaf ya. Jadi imam itu memang harus betul-betul selektif. Kenapa sih kok imam itu selektif? Karena imam itu mempengaruhi daripada kualitas sholatnya makmum. Bahkan di sini ada kata-kata makruh. Jadi niatnya itu adalah ingin mendapat pahala 27 derajat, tapi justru makruh. Karena apa? Imamnya adalah fasik. Atau mubtadi. Mubtadi itu imamnya itu ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Maka makmum terhadap imam yang ahli bid'ah, ini nanti hukumnya adalah makruh. Nah, kalau makruh ya lebih baik tidak jamaah. Itu seperti itu. Kemudian yang ketujuh, haram ma'asihah. Hukum jamaah ini sebaliknya. Hukumnya adalah haram. Tapi walaupun haram, sholatnya tetap sah. Tetapi dia mengikuti jamaah. Mengikuti jamaah, ini hukumnya haram. Apa itu? Idza kanat fi ardin maksubatin au khofa khurujal waqti law shalla jama'atan. Jadi begini, dia sudah tahu kalau masjid ini adalah masjid yang magsubah, masjid yang gosoban. Atau dia tahu kalau dia sholat imamnya atau tempat yang digunakan untuk jamaah ini adalah tempat yang gosob. Gosob itu adalah menghaki, menggunakan sesuatu tempat tanpa ada izin, dan dia tidak yakin kalau orang yang ditempati sholatnya ini adalah rela atau tidak. Berbeda kalau rela itu tergantung, kalau memang rela tidak sampai ke hukum yang gosok. Ini hukumnya adalah haram tapi tetap sholatnya sah. Kemudian haram dan tidak sah. Jadi kalau tadi haram tapi sah, kalau yang terakhir ini adalah haram dan tidak sah. Idah talafanat musolah, yakni ketika antara imam dan makmum itu ada perbedaan yang mencolok tentang sholatnya. Contoh, ada imam sholat jenazah, makmum sholat zuhur. Nah, ini mencolok, wong sholat jenazah tidak ada rukuk sujud kecuali yang viral di TikTok apa itu. Itu benar apa enggak ya Allah alam, tapi ini kan mencolok perbedaannya, perbedaannya sangat-sangat mencolok. Ini haram dan tidak sah. Idah talafatnat musolah. Jadi runtutan atau bentuk daripada sholatnya ini sudah tidak sah. Nah, ini hukum daripada jamaah. Kalau nanti kita panjang lebarkan, memang ini banyak sekali beberapa hal yang berhubungan dengan jamaah ini. Kita selesaikan afdoliyatul jamaah al-kasirah, al-jamaah al-kasirah afdol minal jamaah al-qallah illa fi masailah minha. Jadi begini, orang jamaah itu antara satu dengan yang lain, kualitas atau apa ya istilahnya, ketika disuruh memilih, ini ada dua masjid nih,
Lah saya ini mau jamaah di masjid A atau jamaah di masjid B. Saya nih mau jamaah nih, apakah saya jamaah di musola atau saya jamaah di masjid? Nah, ini yang mana yang utama? Nah, maka di sini di kitab Takwiroh ini dijelaskan jamaah yang peserta jamaahnya lebih banyak itu lebih utama diikuti daripada jamaah yang peserta jamaahnya itu lebih sedikit. Paham ya? Jadi jamaah, contoh masjid A ini jamaahnya 50. Kemudian masjid B jamaahnya ini 25. Maka yang lebih utama ini bagi si C, saya ikut jamaah yang A apa yang B nih. Maka yang utama dia ikut jamaah A sebab jumlah jamaahnya lebih banyak. Kenapa demikian? Jamaah itu kan salah satu tujuan jamaah itu adalah litak milati naksil sholat, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan daripada akumulasi sholat, termasuk khusyuk. Ketika tidak bisa khusyuk itu bisa ditolong dengan jamaah. Dalam arti peserta jamaah kok ada yang khusyuk, yang lain tidak, ini sudah terakumulasi. Itu seperti itulah. Semakin banyak peserta jamaah secara logika, kedekatan khusyuknya ini semakin bagus daripada orang sedikit. Ini kalau kita bedakan. Nah, kecuali ini, mohon maaf, tapi ada pengecualian. Walaupun toh sedikit, akan tapi ini yang harus diikuti. Ini pengecualian. Kalau tadi kan keterangan awalnya, jamaah ketika kita ada pilihan, utama mana nih? Garis besarnya adalah lebih utama jamaah yang paling banyak. Kecuali satu, idza kanat al jamaah al qalilah tata'attalu bihi. Yang pertama, yang sedikit ini lebih utama daripada yang banyak, yakni ketika orang ini tidak mengikuti yang sedikit, maka jamaah ini bisa bermasalah. Bermasalah itu bisa apa istilahnya? Bermasalah itu ya keafdoliannya hilang. Contoh ini, masjid A ini jumlahnya 100. Masjid B ini hanya 1. Hanya ada imam tok. Lah dia nih, saya mau ikut mana nih? Ikut yang 100 atau ikut yang 1? Kalau dia nanti ikut yang 100, otomatis jamaah si B ini, masjid si B ini tidak terjadi jamaah. Karena apa? Hanya sendirian. Nah, maka dia ini ikutnya yang 1 orang itu lebih utama daripada dia ikut orang banyak. Kenapa demikian? Karena dia bisa ketika tidak ikut yang sedikit, ini bisa menggagalkan keabsahan jamaah. Yang kedua, idza kana imamul jamaah al-kasirah fasikon. Nah, ini masjid A jumlahnya 100, masjid B jumlahnya hanya 10. Tapi masjid A yang 100 itu imamnya fasik. Lah, kayak imame kelakuannya saya paham, dia sering melakukan dosa-dosa kecil seperti ini. Nah, tapi yang kecil ini adalah dia tidak fasik, alim dan sebagainya. Maka ketika disuruh memilih, dia lebih utama memilih yang sedikit, yang imamnya ini bukan fasik. Ini. Idza kana yang ketiga, idza kana imamul jamaah al-kasrah sahiba bid'atin la yukafiru biha karofidiyin au mujassimin. Yakni ketika imam yang banyak, imam yang makmumnya banyak itu sahibu bid'ah. Pelaku bid'ah. Ini. Maka apa? Dia mengikuti yang imamnya sedikit, yang makmumnya sedikit, yang tidak pelaku bid'ah. Atau yang keempat, idza kana imamul jamaah al-kasrah mukhalifanil madhab. Contoh ini, maaf ini saya sebut. Masjid si A ini masjidnya LDII. Nah, saya sebut, mohon maaf ya. Kemudian masjid yang B ini adalah Syafi'i. Padahal panjenengan ini adalah pengikut madhab Syafi'i. Bagaimana ini? Maka walaupun toh masjid ini adalah sedikit, maka
lebih utama ikut yang sedikit karena satu madhab. Nah ini. Nah ini untuk penguatan ke NU-annya bagaimana? Contoh ini masjid, mohon maaf, ini masjid agung, jamaahnya banyak. Terus jenengan ada di suatu tempat masjid NU sedikit. Tapi jenengan paham, di masjid agung ini imamnya bukan Syafi'i. Maksudnya bukan pengikut madhab Syafi'i. Sedangkan masjid yang Anda ikuti walaupun toh hanya 3 orang, 4 orang, tapi masjid NU Syafi'i. Bagaimana? Anda mengikuti yang 3 dibanding mengikuti yang 100, itu lebih utama mengikuti yang 3 karena sama-sama satu haluan. Kenapa demikian? Ini harus kita pahami. Ini berarti terlalu fanatik dengan madhab. Bukan terlalu. Mohon maaf ini. Orang yang terbiasa kunut, walaupun toh kunut itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu kan bisa ditinggalkan. Ini kok suatu saat dia sholat di satu masjid yang tidak pakai kunut, ini pun sudah mengganggu konsentrasi. Waduh, sholatku kepriwe iki. Kan seperti itu. Ini mohon maaf ya, saya ngomong kepriwe iki diguyu nih karo wong Jawa Timuran ini. Ini bagaimana ini? Sholatnya. Lah, maka apa? Mengikuti satu madhab di dalam sholat ini sangat-sangat mempengaruhi daripada sholatnya. Nah, oleh karenanya, ketika ada jamaah yang sedikit tapi satu madhab, itu lebih utama diikuti daripada Anda mengikuti jamaah yang banyak pesertanya tapi beda madhab. Nah ini, apalagi sampai beda aliran. Beda madhab saja, Hanafi, Maliki, Hanafi, Hambali saja disuruh diikuti yang satu madhab. Tuh. Kemudian, termasuk yang harus diikuti yang lebih sedikit itu bagaimana? Idza kana imamul jama'ah al-kasirah syari al-qiraah. Ini. Mohon maaf nih ya. Ketika ada 2 masjid, masjid yang satu itu imame ki le maca Fatihah, salat ini ku cepet banget. Sehingga makmum ini tertinggal atau bahasane Banyumas kepuntal-puntal. Apa ya? Apa kepuntal-puntal itu? Ya, kepuntal-puntal lah ya. Balap niki sampai lelah, batian, wal makmum batian. Sedangkan dia menyadari saya itu sholatnya londot, saya itu sholatnya ini nggak bisa cepat. Maka apa? Oh, yang satu, masjid yang satu ternyata imamin adalah wong sepuh, nyantai. Maka ini lebih utama ikut yang sepuh tadi, walaupun toh jumlah jamaahnya itu sedikit. Kemudian yang keenam, idza kanat al jamaah al qalilah tusolli fi waqtil fadilah. Ini sekaligus ya kita orang NU tetap harus menerima kritik. Jangan sampai kita, saya kan begini, enggak bisa. Jangan. Ini begini. Ada tradisi di satu masjid niku salate ora tahu nok nggone awal waktu. Salate itu di akhir waktu. Jamaahnya banyak. Ini sampai 50 tapi tidak di awal waktu. Maksudnya tidak di waktu yang fadilah. Sedangkan masjid yang makmumnya hanya 10, ini sholatnya di waktu yang utama. Di awal waktu, waktunya yang utama, karena waktu-waktu sholat itu kan dibagi, ada waktu jawas, waktu fadilah, ada waktu makruhah, dan sebagainya. Ini di waktu fadilah. Bagaimana? Anda lebih utama mengikuti sholat yang jamaahnya sedikit, akan tetapi dilakukan di waktu yang fadilah. Daripada nunggu nantilah, itu sholat di masjid itu nanti jamaahnya ribuan, tapi tidak di waktu fadilah. Yang terakhir, idza kanat al jamaah al qalilah tusolli fi ardin la subhata fiha. Nah ini, contoh ini, ada masjid A, tanahnya sengketa ini. Jadi tanahnya masih subhat. Subhat itu ya urung genah, masih sengketa. Tapi jamaahnya ini ribuan. Sedangkan ada sebelah masjid, statusnya wakafnya jelas, tidak dalam sengketa, kemudian ini jamaahnya tidak terlalu banyak. Maka mana yang harus dipilih? Ini secara fikih ya mencari masjid yang legal formalnya itu tidak terjadi subhat, tidak terjadi persengketaan. Nah, ini hukum daripada jamaah itu lebih
utama mana antara yang banyak atau yang sedikit. Wa yajuzu ayat tama al-khur bil abdi wal balik bil murahik wala yasihu qudwatu rajulin bimra'atin wala qari'in bi ummiyin. Ini sudah jam 9:30. Maka kita hentikan dulu untuk session materi. Nanti besok bisa kita lanjutkan. Silahkan kalau memang nanti ada yang tanya itu silahkan. Nanti yang diutamakan yang hand dulu ya, yang rehand dulu, yang di yang langsung Zoom. Terus setelah itu baru nanti yang lewat setting, gitu ya. Ada itu. Ya, monggo. Kalau memang ada yang bertanya langsung, silahkan angkat tangan. Angkat tangan. Mas Mukhlis ada ya yang menampilkan ya? Oh, Mas Kamal ya? Mana? Ya, silakan. Kalau ada yang tanya langsung. Yang chat ada ya? Iya, dari atas ya. Langsung. Ya coba, Janum. Di host. Cek loh. Itu masih unmute. Ya, ini langsung ya. Langsung kita jawab yang lewat chat. Itu satu. Pertanyaan kategori ahli bid'ah. Niku engkang dos pundi nggih. Nah, terima kasih. Ini dari Blitar ya. Ya, Sugeng Rawuh Mbak Rosida. Jadi begini, ahlu bid'ah. Kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan Rasulullah lewat hadisnya, jadi ahlu bid'ah itu adalah orang yang melakukan agama tanpa menggunakan dasar yang disepakati oleh ulama. Nah, ini dinamakan ahlu bid'ah. Contoh nih, berarti kan status hukum atau dasar yang bisa dibuat pijakan hukum itu kan Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ijma'us sahabah, ijma'ul ulama, kemudian analogi hukum atau qiyas. Nah, ketika ada orang itu melakukan ibadah, tapi di luar 4 dasar hukum itu, maka ini termasuk ahli bid'ah. Ini ahli bid'ah. Nah, ahli bid'ah itu ada 2 hal. Ada ahli bid'ah yang sampai nanti dihukumi kufur, ada yang ahli bid'ah yang tidak sampai dihukumi kufur. Itu begini, karofidiyin au mujassimin. Ini orang yang mujassamah, mujassimah, itu adalah ahlu bid'ah, ahlu bid'ah, akan tetapi rofadiyun atau mujassimun, ini kan contohnya begini, mujassim ini adalah orang yang mensifati Allah itu, mensifati Allah itu ada jisim, ada bentuk, yadullah fauqa aydihim, tangannya Allah itu di atas tangannya ini. Ya, ini orang mujassimah atau mujassamah itu memiliki pemahaman kalau Allah itu
punya tangan seperti tangan-tangannya makhluk. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu berada di arsy. Nah, arsy ini digambarkan begini-begini. Ini namanya mujassimah. Nah, hal yang demikian ini adalah shahibu bid'ah yang lebih fatal. Ini Ki. Kalau yang bid'ah yang tidak fatal itu ya orang yang beribadah tanpa dengan pedoman 4 tadi. Tidak punya dasar Al-Qur'an, tidak punya dasar hadis, tidak punya dasar ijma'us shahabah atau ijma'ul ulama, atau tidak punya dasar qiyas. Ini kok ada orang yang selalu melakukan yang demikian ini, ya maka itu adalah termasuk kepada al-bid'ah. Contoh nih, contoh Muharram. Al-bid'ah yang ada. Kalau semacam melakukan ibadah-ibadah semacam sholat, sunnah, atau puasa 1 Muharram, puasa akhir tahun, ini kan walaupun toh tidak masru'iyah, dalam arti masru'iyah itu ada teks hadisnya yang jelas, akan tapi kan tidak sampai di situ bid'ah. Karena ada ulama yang mengatakan sekelas Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kan luar biasa. Beliau sampai mengatakan, ya puasa di awal tahun baru atau puasa di akhir tahun baru, di akhir tahun itu begini-begini. Ini. Akan tetapi ada orang yang melakukan ibadah di Muharram, tetapi tidak punya dasar hukum. Contoh, ini Muharraman membuat ritual, mohon maaf apa ya, ritual-ritual apalah. Itu kalau Jawa Timur kan banyak itu yang ritual-ritual di Muharraman. Dan ketika ditelisik itu tidak ada dasar hukum, apakah dari Quran, hadis dan lain sebagainya. Ini adalah orang yang ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang demikian ini. Atau nanti yang lainnya, banyak sekali itu ahli bid'ah. Yaitu orang yang demikian ini kok menjadi imam, maka kita lebih utama mengikuti imam yang tidak ahli bid'ah. Itu seperti itu. Ada yang lain? Ya. Jadi misalkan A itu Ya. dalam masuk, kemudian masuk, kemudian setelah selesai datanglah si B. Nah, kasih kode mungkin lotek ya kepada si A. Jadi makmum dari si A. Pertanyaan adalah bagaimana stepnya si A menanggapi isyarat dari si B yang baru datang. Karena kan yang si A itu kan tadinya kan masuk kepada imam utama gitu. Juga datang si B melotek jadi makmumnya. Akhirnya bagaimana menanggapinya. Kemudian yang kedua, bolehkah si A menjadi imam dari si B? Kenapa sebabnya? Si A adalah makmum masbuk. Oke. Saat sholat jamaah sudah selesai, si A mengulangi rokaat yang tertinggal. Berarti bukan mengulangi ya, menyempurnakan rokaat yang tertinggal, mungkin seperti itu kan ya. Menyempurnakan rokaat. Contoh ini, ada orang sholat maghrib umpama 3 rokaat kan. Nah ini orang ini datang di rokaat yang kedua. Begitu imamnya salam, dia otomatis kan masih kurang nih rokaatnya. Maka dia berdiri. Di saat dia menyempurnakan sholat yang kurang itu, ada orang datang. Kemudian ngasih isyarat. Biasanya kan jawel. Ya. Jawel kalau dia mau menjadi makmum. Nah, ini menjadi makmum dari A, betul. Bagaimana sebaiknya si A menanggapi isyarat si B? Si A tidak usah memberikan isyarat. Karena tadi si imam itu tidak wajib niat menjadi imam. Si imam ini tidak ada kewajiban dia niat menjadi imam. Yang niat, yang wajib niat itu adalah makmum. Jadi kalau makmum kan makmuman ya ta'ala. Imam yang di sini statusnya awalnya menjadi makmum, kemudian beralih menjadi imam karena ada yang mengikuti. Ini tidak harus dia niat menjadi imam. Akan tetapi ketika dia niat menjadi imam, itu lebih baik. Karena nanti akan menjadi jamaah yang berkelanjutan.
Itu. Maka bagaimana sebaiknya si A menanggapi isyarat si B? Nggak usah. Justru yang dibahas itu adalah bagaimana hukum memberikan isyarat. Bagaimana hukum nablek ini? Nah, hukum nablek orang supaya dia diakui menjadi imam itu ada beberapa hukum. Satu, hukumnya menjadi sunnah kalau memang orang yang ditablek ini tidak terganggu sholatnya. Orang kaget. Terus yang kedua, bisa menjadi makruh kalau sampai nanti kaget. Ditablek kaget. Karena apa? Hukum nablek ini sebetulnya kan tidak ada unsur apa-apa nih. Wong tidak usah nablek, langsung ikut saja. Begitu kok ngerti kita sujud, ada orang sujud, berarti saya dimakmumi. Langsung dia niat imam, sah. Tidak ada kewajiban nablek ini. Karena yang berkewajiban niat menjadi niat mengikuti itu adalah makmum. Sedangkan imam itu bebas. Imam itu mau niat jadi imam ya monggo. Tidak niat jadi imam, sholatnya sendiri juga sah dan sholatnya makmum juga sah. Hanya untuk meraih kesempurnaan daripada jamaah. Kemudian yang kedua, yang B, boleh kasih A menjadi imam dari si B dan apakah sah sholatnya? Ya boleh, boleh dan sah, dan si B mendapat fadilah daripada jamaah karena sudah niat menjadi makmum ini. Itu seperti itu. Ada lagi, ya. Barangkali sudah pernah ditanyakan, dibahas. Jadi pertanyaannya adalah, pentingkah meluruskan dan merapatkan soft ke barisan sholat atau hukumnya bagi yang melalaikan? Dan ini tambahan lagi, sekarang lagi situasi apa? Oh, ini dalam pandemi. Oh ya. Jadi begini. Jadi fikih itu ada yang namanya fikih waqi'iyah. Jadi fikih waqi'iyah itu fikih yang kejadian, yang terjadi. Seperti halnya orang itu ketika akan sholat, si imam kan sawu sufufakum, rapat dan luruskan barisan. Nah, hukum sawu sufufakum itu adalah hukum daripada kesunahan. Ini perlu dipahami. Jadi perlu dipahami, walaupun toh hadisnya itu menyatakan saddur rijal, merapatkan, bahasa seperti ini, perintah Rasul, kalau dalam konteks ini adalah hadis, itu bisa dipahami apakah hadis itu implikasi hukumnya adalah menjadi wajib, atau menjadi sunnah, atau menjadi khilaf, kul aula, itu nanti harus dilihat. Kalau meluruskan dan merapatkan shaf, itu hukumnya adalah kesempurnaan daripada shaf. Jadi umpama ada orang nih, yang sholat, kok sholatnya tidak lurus. Bagaimana? Ini secara hukum agama, hukum fikih, dia kehilangan fadilah daripada shaf. Tapi fadilahnya jamaah tetap mendapatkan fadilah. Jadi di dalam jamaah itu ada beberapa fadilah. Ada fadilah shaf, ada fadilah jumlah jamaah seperti tadi. Ada jamaah yang 10, ada jamaah 100. Sama-sama imamnya ahli fikih, ya ikut yang 100 karena ini yang lebih utama. Ya, sekarang umpama ini kok tidak lurus bagaimana? Ini nanti tidak mendapatkan fadilah daripada shaf, tapi fadilah daripada jamaah itu tetap mendapatkannya. Ini kalau di luar pandemi. Tapi kalau di dalam pandemi, jadi besok insya Allah saya terangkan, dan biar kita nggak memahami fikih itu. Fikih itu kan nanti harus dilihat dari sisi apa, biar nanti kita clear ketika mempraktekkan hukum fikih itu seperti itu. Jadi kesimpulannya, pentingkah meluruskan dalam penting. Penting, bahkan sahabat dulu kan untuk meluruskan ini tidak hanya pakai omongan, pakai pedang. Yang diluruskan itu adalah tumit, bukan ke ujung kaki tapi tumit. Tumit itu nanti digaris pakai pedang. Bayangkan, ini kalau ada tumit yang menjorok ke belakang bisa habis ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Keutamaan daripada shaf, meluruskan dan merapatkan ini juga sangat-sangat
diutamakan. Maka Rasulullah selalu ketika akan sholat menghadap ke belakang dengan sawu sufufakum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa itu sangat-sangat dianjurkan. Seperti itu. Lagi? Ya, ini ada yang mau tanya secara live. Oh ya, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus, ini Monggo. mohon keterangan tadi tentang ahli bid'ah yang kalau tidak salah yang kulu bid'atin dolalatin binar. Seperti itu, maksudnya seperti apa dan apakah itu bid'ah itu benar ada dua, ada bid'ah hasanah dan dolalah. Itu contohnya seperti apa? Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi begini, sesuai dengan hadis Rasul bahwasanya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu memang ada penafsiran, ada pemahaman hadis atau penafsiran hadis di beberapa hal. Kalau ulama ahli lughah atau ulama ahli bahasa, bahwasanya kata kulun itu ada yang bermakna jamek, ada yang bermakna ba'du. Jamek itu keseluruhan. Seluruh bid'ah itu hukumnya adalah dolalah dan tersesat. Nah, kesesatan itu ada tempatnya di neraka. Itu berarti mengartikan seluruh. Tapi ada ahli lughah yang mengatakan tidak bermakna seluruh, tapi sebagian bid'ah itu adalah dolalah, sedangkan dolalah itu tempatnya ada di neraka. Maka ulama ahlu sunnah wal jamaah itu mengklasifikasi atau membagi bid'ah itu bahkan tidak hanya dua, bid'ah dolalah, bid'ah hasanah, bid'ah sai'ah, ada yang membagi 4 dan sebagainya. Tapi kesimpulannya memang betul karena mengartikan kata-kata bid'ah ini kan sesuatu yang tidak dilakukan oleh zaman Nabi, kemudian dilakukan oleh setelah Nabi. Ini nanti kan memunculkan berbagai argumen. Contoh ini, zaman Nabi itu Quran tidak ditadwin, tidak dibukukan. Karena apa? Di saat itu kan sahabat itu, Rasul itu ketika menerima wahyu ditulis, ada yang ditulis di pelepah kurma. Kemudian ada yang ditulis di kulit yang sudah disamak. Nah, ini tidak terkumpulkan. Karena apa? Pada saat itu Rasulullah masih ada. Ketika akan tanya Rasul, surat ini bagaimana ya? Rasul langsung begini. Karena apa? Rasulullah itu orang pertama yang menerima wahyu. Beliau langsung mendapatkan. Dan sahabat-sahabatnya ini masih luar biasa. Daya ingatnya ini luar biasa. Nah, setelah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, jadi setelah khilafah Utsman ini, Khalifah Utsman ini beliau gelisah. Waduh, ini Quran kalau tidak dikumpulkan, orang yang pemahamannya secerdas Abu Bakar, secerdas Umar, ini kan semakin berkurang. Ini bahaya nanti kalau tidak dibukukan. Akhirnya apa? Dibukukan. Nah, kemudian tersusunlah satu mushaf. Satu mushaf 30 juz itu. Ini tidak dilakukan pada saat Rasulullah. Tapi dilakukan di saat Khalifah Utsman. Ini berarti kan bid'ah. Karena apa? Membuat sebuah keputusan hukum, tetapi di zaman Rasulullah tidak dilakukan. Nah, ini bid'ah. Nah, kalau ini nanti dipukul rata adalah dolalah, kan kita membaca Quran sekarang bagaimana? Kemudian dulu Quran yang pertama kali
kan tidak ada harokat. Jangankan harokat, titik saja tidak ada. Itu bisa dilihat. Kemarin saat ada kesempatan di museum di Madinah itu, kami melihat Quran zaman awal, zaman setelahnya. Zaman awal itu, Masya Allah, itu khotnya bukan khot yang seperti sekarang, kemudian tidak ada titik, tidak ada harokat. Kalau tidak ada harokat, insya Allah santri-santri pondok biasa membaca ini. Tapi kalau tidak ada titik, bayangkan, Anda membaca Alhamdulillah, kemudian Allazina dengan Aladina, ini kan nggak bisa membedakan. Bismillahirrahmanirrahim ini nanti pertama itu ba atau nun atau apa kan nggak ada titik, bagaimana membacanya. Kalau dulu ahli, karena apa? Sahabat-sahabat masih ingat, oh ini begini bacanya, begini aja. Nah, hal yang demikian ini adalah bid'ah, tapi bid'ah yang demikian ini adalah bid'ah yang dikategorikan bahkan menjadi wujud. Jadi kan nanti ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram dan sebagainya. Insya Allah nanti akan ada penjelasan yang rinci tentang keaswajaan atau bid'ah ini. Itu seperti itu. Ada lagi? Oh, nggih. Anak kecil laki-laki atau perempuan yang berada di tengah-tengah shaf orang dewasa, apakah bisa merusak fadilah? Ya, terima kasih. Jadi secara fikih shaf itu sudah diatur. Jadi aturannya shaf itu bagaimana? Yang paling depan itu adalah orang tua laki-laki. Kemudian nanti ke belakang yang remaja, ke belakang sampai anak kecil. Baru nanti disambung anak kecil perempuan, kemudian disambung seperti itu urutannya. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa menjadi aturan ini jelas. Anak kecil kan di awal oke, sholat, di tengah-tengah mungkin bermain dan sebagainya. Nah, ketika terjadi anak kecil laki-laki atau perempuan yang berada di tengah shaf, orang dewasa, apakah bisa merusak fadilah jamaah? Ini merusak shaf daripada jamaah, bukan fadilah jamaah secara keseluruhan. Tapi merusak fadilah daripada shaf karena tidak sesuai protap shaf. Protapnya shaf kan dewasa laki-laki, kemudian remaja, baru nanti anak-anak. Anak-anak pun kan mulai dari yang balik, yang murohik, yang tamyiz, yang murohik, baru yang anak kecil. Nah, ini baru nanti urutan perempuan. Nah ini kok tidak sesuai itu, berarti kan tidak mendapatkan fadilah daripada shaf daripada jamaah. Tapi kalau fadilah daripada jamaah secara keseluruhan, itu masih bisa mendapatkan fadilah. Seperti itu. Tambahan apa? Ya, monggo masih kalau ada masih 5 menit ya. Karena jam 10 kita selesaikan ya. Ini shaf yang jamaah laki-laki dan perempuan dengan bentuk shaf kanan dan kiri. Karena jelasnya hukum dibolehkan seperti itu. Nah, yeah. Yang laki-laki kanan, perempuan kiri, atau yang perempuan kiri ke kanan. Ya, terima kasih. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan yang tadi. Bahwasanya tata urutan shaf itu sudah diatur seperti itu. Nah, sekarang kalau ada tatanan shaf yang tidak sesuai dengan tatanan yang sudah ditetapkan tadi, bagaimana hukumnya? Yaitu sama halnya dengan mengurangi daripada fadilah akumulasi jamaah. Yang mana yang terkurangi? Yakni fadilah shaf. Fadilah shaf ini yang terkurangi. Nah, sekarang ini ada pilihan nih. Karena tidak mungkin nih, kalau di depan atau belakang tidak mungkin. Mungkinnya itu samping kanan atau kiri. Nah, baiknya bagaimana nih perempuan ini? Apakah di samping kanan, apakah di samping kiri? Maka kalau ini kan pilihan-pilihan yang sudah di luar, karena aturannya harusnya di depan dan di belakang. Nah, maka ya kalau memang mungkin diletakkan di kiri. Ini. Kalau memang tidak mungkin ya di kanan. Mau tidak mungkin,
Tapi yang jelas itu tata urutan daripada soft itu sudah menyalahi tata urutannya. Ya, menyalahi tata urutan daripada soft itu. Ini berlaku baik di masjid maupun musola, itu berlaku sama seperti itu. Seperti itu. Oke. Nah, terima kasih. Jadi sebagai closing bahwasanya jamaah jamaah antara imam dan makmum itu ada beberapa aturan. Insya Allah besok akan kita lanjutkan. Bagaimana nih kalau ada orang laki-laki perempuan, siapa yang kita jadikan imam. Kalau laki-laki perempuan sih jelas ya. Ini yang terjadi contoh nih, itu di Masjid Nurut Taubah. Masjid Nurut Taubah itu masjid yang berada di Purwoto Selatan, yang berada di Kampung Rahayu atau Kampung Dayak. Itu kan jamaahnya kan tidak hanya laki-laki perempuan, tapi ada yang tidak laki-laki tidak perempuan atau waria. Nah ini bagaimana nih jamaahnya waria dengan perempuan, mana yang dijadikan imam dan sebagainya. Nah itu nanti akan ada pembahasan. Tapi intinya adalah orang yang berjamaah itu mempunyai beberapa hukum. Ada hukum yang ada hukum yang hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada yang hukumnya khilaful aula, ada hukumnya yang makruh, bahkan ada yang hukumnya haram dan lain sebagainya. Oleh karenanya jamaah ini adalah untuk penyempurna daripada sholat kita, karena sholat kita itu kalau sendirian belum dijamin kekhusyuannya, maka salah satu untuk penyempurna biar kita itu sholatnya khusyuk adalah ketika kita itu mengikuti jamaah, dan yang diutamakan adalah jamaah yang pesertanya lebih banyak, akan tapi imamnya ini memenuhi kriteria-kriteria seperti yang tadi sudah kita bahas bersama. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau memang ada sesuatu yang kurang jelas dari paparan saya tadi, silahkan bisa lewat di nomor WA. Kalau memang nanti ada keterangan yang kurang pas, silahkan langsung saja kami di komplain, karena ini menurut membahas hukum, maka itu langsung dikomplain, itu lebih bagus untuk kemaslahatan kita bersama. Jadi di sini kita bahas bareng, tidak ada yang lebih, semuanya adalah sama, kita saling tawasobil haq wa tawasobil sabr, kita saling mengkaji. Jadi kalau kita saling mengkaji itu, ketika yang saya sampaikan belum tentu semuanya benar, begitu juga dengan para muslimin muslimat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke host. Alhamdulillah, terima kasih kepada Gus Riham kami sampaikan yang sudah memberikan materi pengajian pada malam ini, yaitu seputar hukum sholat berjamaah dan fadilah-fadilahnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para partisipan dan mustami'in acara Zoom ngopeni pikiran hati pada malam ini. Insya Allah acara ini akan kita ikuti bersama setiap malam Rabu. Sekali lagi, setiap malam Rabu kita bergabung bersama-sama ngaji bareng lewat fasilitas Zoom meeting ini. Oke, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini banyak sekali kesalahan, kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak, sahabat-sahabat, rekan dan rekan kita semuanya. Jazakumullah khairul jaza. Semoga kita selalu sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.